Yang dia pikirkan adalah Nyonya masih belum mau beli karcis lotere, karena kalau beli pasti akan mendapat hadiah spesial. Yeri melirik secangkir teh susu Yuyuan Bobo, yang merupakan secangkir teh susu panas di internet, dan presiden itu benar-benar semakin akrab. Amelia menganggap teh susu itu enak. Dia sudah mencicipi rasa talas dan teh susu Bobo. Secangkir teh susu ini harganya lebih dari 30. Semangkuk mie berlapis lobster hanya 21, dan secangkir 30 milk tea juga dikasih. Apakah bos benar-benar tidak rugi? Amelia keluar, dan Henry terus mengikuti. Saat ini, terdengar bunyi ding peluit mobil di telinganya. Henry terkejut. Saat ini, ada sebuah mobil bisnis mewah besar yang diparkir di pinggir jalan. Mobil mewah itu penuh dengan cahaya dingin yang dingin dan mewah, seperti orang Makassar yang datang ke Yogyakarta ini, dan plat nomor yang tergantung di depan mobil mewah milik ibu kota kekaisaran. Plat nomor ini dapat digantung di seluruh perusahaan Gajah Mada. Mobil bisnis mewah yang diperpanjang ini diparkir dengan tenang di pinggir jalan seperti itu, jendelanya tidak meluncur ke bawah. Namun, sepertinya ada sepasang mata yang dalam yang melihat melalui jendela mobil. Ekspresi yang begitu tenang dan aura pencegah yang kuat membuat orang bingung. Pejalan kaki yang lewat semuanya tertarik dengan mobil mewah komersial tingkat atas ini dan melihat ke atas. Henry memandangi mobil mewah itu. Dia tahu siapa yang ada di dalam mobil mewah itu dan siapa yang ada di sini. Diperkirakan mobil mewah itu mengikutinya sejak tadi. Mata sipit Henry yang panjang sepertinya melihat orang-orang di dalam melalui mobil mahal, dan orang-orang di dalamnya juga menatapnya, mata saling berhadapan. Setelah beberapa saat, Henry membuang muka dengan ringan, dia terus mengikuti Amelia dan pergi. Di dalam mobil bisnis mewah, pengemudi pribadi menoleh ke belakang melalui kaca spion, lalu bertanya dengan nada rendah hormat, "Pak, apakah kita masih akan mengikuti Tuan Muda?" Pria di kursi belakang tersembunyi dalam cahaya redup, dan beberapa detik kemudian dia berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak, pergilah ke Green Garden untuk menemui wanita tua itu." "Ya Pak." Amelia berjalan sedikit lebih lama, melewati tempat-tempat yang dia kenal, dan segera langkah kakinya perlahan berhenti. Sebenarnya, dia tidak tahu kemana dia akan pergi, tetapi ketika dia berdiri di sini, dia tahu kemana dia akan pergi, jalan menuju Green Garden. Dia ingin melihat Green Garden. Jika dikatakan bahwa dalam 20 tahun kehidupan sebelumnya, dia menghabiskan sepanjang pagi untuk meninjau paruh pertamanya, maka semua keterikatannya pada Yogyakarta di paruh kedua ada di taman hijau ini. Dia tiba-tiba berjalan ke tempat ini lagi. Amelia berhenti dan tidak melangkah lebih jauh. Dia pikir, sebenarnya, dia merindukan wanita tua itu. Wanita tua itu sangat mencintainya. Dia sudah lama tidak melihatnya. Sebelum meninggalkan Yogyakarta, dia ingin mengunjungi wanita tua itu. Tapi dia tidak berani pergi. Pertama karena matanya tidak bisa melihat, dan kedua karena dia takut bertemu Henry. Sejak perceraian, dia benar-benar menghilang dari pandangannya. Amelia menemukan sebuah bangku dan duduk. Kedua tangannya yang kecil ditopang di kursi, dan kedua kakinya yang kecil terangkat dari tanah, bergoyang dan bergoyang di udara dengan menakjubkan. Henry berdiri tidak jauh darinya menatapnya. Faktanya, dia tahu itu lebih awal dari yang dia tahu. Dia tidak bisa melihatnya dan mungkin tidak tahu bahwa dia telah berlari ke arah Green Garden. Sekarang mood gadis itu agak tertekan, dan mood baiknya tiba-tiba berubah mendung di pagi hari. Dia mengayunkan betisnya perlahan, menatap ke suatu tempat dengan linglung. Luka di hati Henry seakan ditarik dan robek lagi. Dia perlu megap-megap kesakitan. Tangan besar yang tergantung di sisinya mengencang, mengendur, lalu menegang lagi, dan jantungnya berdebar berulang kali.
Dia tidak bisa melangkah maju karena dia sudah setuju untuk melepaskannya. Amelia tidak pergi ke tempat lain, jadi dia duduk di bangku itu sepanjang sore, dan hari sudah malam, dan banyak anak berlari dengan gembira dan tertawa serta menyalakan kembang api di sana. Meskipun Amelia tidak bisa melihatnya, dia mendengar suara kembang api yang meledak. Depresi juga terinfeksi, dia berdiri dan mendatangi sekelompok anak-anak. Pada saat ini, dia merasakan sebuah tangan terulur, dan satu hal lagi diserahkan. Dia mengulurkan jari rampingnya dan mengambilnya, itu adalah kembang api kecil. Amelia melihat ke bawah, dan kembang api di tangannya sedang mekar. Kembang api berwarna-warni dan 6 warna tampak seperti hujan meteor yang menyilaukan, bersinar di seluruh dunianya. Tapi dia sedang tidak mood untuk menonton kembang api tapi berdiri diam dan melihat sekeliling. Baru saja, dia merasa Henry ada di sini, dan dia di sisinya. Kembang api ini juga diberikan olehnya. Tapi setelah melihat sekeliling, dia tidak melihat tubuh yang tinggi dan lurus itu. Saat ini, seorang anak menyerahkan kembang api. "Kakak, apakah kamu masih ingin bermain?" Hati Amelia langsung jatuh. Oh, ternyata dia tidak datang apa yang dia harapkan. Amelia mengira dia konyol. Amelia tidak kembali ke apartemen sejahtera malam ini, tetapi menemukan sebuah hotel dan membuka kamar. Setelah berjalan seharian, dia mandi kelopak mawar susu dulu. Tiket pesawatnya besok siang, dan malam ini adalah malam terakhirnya di Yogyakarta. Setelah mandi, Amelia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WhatsApp ke Bella dan berkata, "Bella, bisakah kamu memberiku bunga mandala itu sekarang? Saya di Hotel T dan T nomor 1. Bella tahu bahwa dia akan pergi dari sini untuk menggendongnya dan menangis lama dan bahkan mengancam akan pergi ke ibu kota Makassar untuk bermain dengannya. Begitu pesan WhatsApp-nya terkirim, balasan Bella datang, "Tidak masalah Amelia, tunggu aku." Amelia mengeringkan rambutnya yang basah, dan segera gemerincing terdengar dan seseorang datang. Bella sangat cepat. Amelia berjalan mendekat dan membuka pintu kamar. "Bella, kenapa kamu begitu cepat? Bisma, kenapa kamu di sini?" Di luar pintu bukan Bella, tapi Bisma. Bisma membawa tas di tangannya, dan mata hitam dinginnya tertuju pada wajah mungilnya. Baru kemudian Amelia menyadari bahwa dia tidak mengenakan kerudung setelah mandi. Wajah seukuran telapak tangannya berubah menjadi merah muda sehat oleh panasnya bak mandi, dan fitur cantiknya sehalus matanya yang jernih. Halus dan cantik, tubuhnya adalah jubah mandi putih dari hotel, dan aroma basah gadis itu terlihat gembira saat dia berbalik. Ini adalah kedua kalinya Bisma melihat wajah aslinya. Dia mengulurkan tangannya dan membelai wajah kecilnya dengan jari-jarinya. Henry berdiri tidak jauh dan mengawasi. Dia memandangi sepasang pria tampan dan wanita cantik di dalam dan di luar pintu. Bisma menyentuh wajah kecilnya secara emosional. Amelia kaget, matanya hancur seperti rusa. Suka menghindar, hanya ingin menutup pintu. Henry berpikir bahwa kemarin pelayan kecil itu juga berpenampilan seperti rusa yang menabrak satu sama lain. Tetapi dia bukan Amelia. Kali ini, tangan Bisma menyentuh panel pintu, menekannya dengan kuat, bukan menutupnya. Amelia mengangkat matanya dan sedikit terkejut. Saat ini, tubuh Bisma yang tampan dan panjang sudah memasuki ruangan dan menutup pintu. Henry memperhatikan pintu kamar tertutup di depan matanya. Adegan terakhir yang dilihatnya adalah Bisma yang masuk dan menutup pintu dengan punggungnya. Amelia mundur selangkah, mata air gelapnya redup. Melihat Bisma dalam cahaya, gambar itu sangat menarik. "Tuan, ini kartu kamarmu." Yeri berjalan dan menyerahkannya. Henry tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia hanya berkata suaranya rendah dan tegas, "Kamu bilang, apa yang akan mereka berdua lakukan di ruangan itu?" "Apa?"
Yeri mengalami stagnasi karena dia baru saja tiba dan tidak melihat Bisma masuk ke kamar Amelia. Yeri memandang bosnya sendiri dan melihat wajah tampan, dan tubuhnya mengeluarkan nafas yang suram dan dingin, yang membuat orang takut. "Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Haruskah saya tinggal denganmu?" Yeri selalu merasa bahwa bosnya berusaha sekuat tenaga untuk menanggung ini, dan dia akan marah lagi. Pada saat ini, Henry mengulurkan tangannya dan mengeluarkan kartu kamar. "Tidak, Sekretaris Yeri, kamu dapat kembali." Setelah berbicara, Henry berbalik dan menggesek kartunya dan memasuki kamarnya. Di kamar Henry tidak masuk untuk mandi. Kamarnya gelap dan lampunya tidak dinyalakan. Suasananya dingin dan menyedihkan. Dia duduk di sofa, menghisap sebatang rokok dan menyalakan rokok, dan dia mulai menghisapnya. Tak lama kemudian, asbak di meja kopi itu penuh dengan puntung rokok. Dia merokok terlalu cepat, satu persatu, dan sebungkus rokok kosong. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.